Ini persahabatan 30 tahun. Saya mau nggak banyak bicara ini karena nanti selanjutnya mohon izin udah biar teman-teman yang menangani ini. Saya mulai dari bawah saja. Pak Rahmat, kan tadi bilang Agus ngambil-ngambil tanah. Ya betul Pak, kita akuin. Pak Handoyo, Rahmat Handoyo ya. Handono ya Pak ya. Kan kita sudah sama-sama berumur, kita percaya kita bicara sejujurnya. Bapak mengatakan melihat Agus mengambil-ngambil tanah, begitu ya. Tapi ada kalimat nih yang saya selalu jadi keras karena selalu digembar-gemborkan yang begitu. Misalnya, kalau tidak diperintahkan, tidak mungkin Agus mengambil tanah-tanah. Ya betul Pak. Apa perintahnya? Kan begitu. Gali lobang biar buat taruh mayat. Enggak kan? Terima kasih Pak. Karena ibu itu bilang, itu banyak kotoran ayam. Ambil pasir, tumpuk di situ, tutup. Agus bukan ngambil sedikit-sedikit, dia gali. Dimarahin sama si ibu. Ada saksinya, ada semua. Sudah dijelaskan juga sama polisi. Bahwa yang menggali itu oleh Agus tanpa sepengetahuan ibu. Kan berubah nih langsung pendapat kita. Oh begitu toh. Ya? Kalau kotoran ayam tuh gak pernah ditaruh di situ. Sampai saya tuh ke belakang tuh jijik. Becek karena kotoran ayam. Oke Pak. Oke Pak, kita nggak saling berdebat. Saya cuman mengiyakan aja yang Bapak bilang. Cuman kalau bilang digali karena perintah ibu, Bapak sih nggak bilang begitu. Cuman bilang kalau tidak diperintahkan ibu, tidak mungkin. Soalnya saya sendiri ngalami sendiri. Betul kan pipa enggak menurut perintah siapa? Udah. Oke. Nunjuk pakai kaki. Coba. Iya udah. Oke Pak ya. Saya cuma bilang itu aja. Jadi alasannya supaya masyarakat tahu tidak diperintahkan untuk menggali tanah, menggali lubang, tapi ngambil tanah. Saya teruskan nih ya. Saudara Frankie, apalagi membawa nama Tuhan Yesus nih, saya paling takut nih ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada waktu Anda bicara di Polda disebarkan, berbagai telepon menceritakan yang saya sebutkan itu. Nanti diterangkan sama orang-orang. Ini baru 3, nanti ada lagi yang datang menceritakan pribadi Anda. Saya ditegur orang, kenapa Anda bawa-bawa ngejelek-jelekin orang? Bukan, nanti undang-undang mengatakan begitu. Di pengadilan, hakim wajib menanyakan persesuaian kesaksian. Kalau Anda bilang ngemukulin, kejam, nanti ada saksi-saksi yang bilang, manis betul ibu itu. Nah kan kita serahkanlah sama pengadilan. Kalau saya bilang Anda berbohong, tidak. Tapi ada satu yang menusuk hati saya. Kita nggak pakai kepala aja, kita juga pakai hati ya. Apa? Waktu Anda ribut melapor di Polda, saya bicara sama Ibu Margaret, Bu, di luar itu banyak orang jelek-jelekin Ibu. Ibu mesti punya saksi yang tahu siapa Ibu sayang memperlakukan baik Angelin. Dia sebutlah si A, si B, si C. Salah satunya yang dia sebut Frankie. Bayangkan itu. Frankie yang disebut ditulis. Ini Frankie bisa menyaksikan bahwa saya ini orang yang baik, menyayangi anak saya. Saya syok dong. Loh, tapi saya tidak bilang sama ibu itu, Bu, orang ini lagi jelek-jelekin. Asumsinya semua kan asumsinya, kesimpulannya nih. Saya juga punya asumsi nih. Loh, kok ibu, mana mungkin ibu ini menyuruh Frankie yang tahu dia memukuli, nggak mungkin dong dia suruh Frankie bersaksi. Jadi asumsi saya, ibu ini benar, keterangannya itu kurang benar lah. Kalau saya bilang bohong nanti nggak baik. Saya teruskan ya, bagian saya Pak, dong. saya interupsi sedikit Pak Hotma. Sekarang katanya saya jadi disebutkan oleh Ibu Margaret sebagai saksi ya. Kenapa waktu kasus pertama nama saya tidak disebut? Kalau saya pernah Kasus tinggal di situ. Waktu setelah ada kematian, saya tidak pernah disebutkan pernah tinggal di situ. Anda jadi saksi apa? Iya, kok disebutkan orang-orang yang pernah tinggal di situ yang baru disidik oleh polisi. Bukan, ditanya siapa-siapa yang pernah tinggal. Anda disebutkanlah kan satu-satu. Tunggu Pak, saya ngomong dulu. Saya giliran ngomong, mestinya Anda yang stop. Anda nggak usah komentarin kalau gitu. saya. Jadi saya tidak pernah disebut. Anda. Nomor saya sudah diserahkan. Karena Anda belum menjadi saksi, jadi tidak disebut.
Oke? Ya karena Biarkan ini saya menyangkut selesaikan nama dong. keluarga kan, Pak. Ini nanti ada saksinya, jangan marah sama saya nggak tahu kok. Ya, oke, Ya, saya oke. terus nih ya. Terus ya, saya mau bicara begini nih, jangan tersinggung lagi, nanti dipotong-potong lagi saya bicara. Tadi orang bicara saya tidak potong. Saya sangat bangga sama orang yang berapi-api membela Angelin. Ada Angelin lain tuh di kolong jembatan, di jembatan penyeberangan. Ah, kan ini bukan lagi kan? Ditelantarkan, tapi ibunya harus terlantarkan ibunya Bu. keadaan. Harus tahu loh, ini Angelin harus dibela, jangan Angelin. Seolah-olah si Angelin nggak boleh dibela. Kasihan ibu ini. Dengarin dulu Pak. Tiap hari begitu ya ngomongnya, saya Pak. udah bilang tadi. Saya teruskan. Saya bersyukur ada orang mati-matian membela Angelin. Saya juga menangis kok mengenai Angelin. Yang pertanyaan saya, kenapa begitu banyak orang berapi-api membela Angelin? Bukan tidak boleh. Tolong dong. Loh, Orang itu mati. kesian. Iya betul. Mana Bapak ada di posisi saya, Pak? Gimana perasaannya? Bapak seorang orang tua. Mikir pada Pak. Anak saya mati di dalam rumahnya. Siapa yang bunuh, Bu? Siapa yang bunuh? Tidak ada orang menuduh bunuh. Kamu Saat ada orang mengatakan mati. kenapa semua orang membela? Lalu ngapain? Saya setuju Udahlah, pembela. sinis Tenang banget dong. kamu. Kecuali anakku mati di luar sana. Lain lagi ceritanya. Ngerti? Boleh nggak Ini diterusin? nggak pantas loh. Saya minta ini diskusinya nggak jalan Bu kalau begini. Kita cari. Dia nggak ngerti Pak. Iya. Dia orang tua. Dia biasanya ngerti. Kita- Anak kita- dibunuh kayak gitu. Kita cari kebenarannya di mana. Saya minta Ibu sabar. Silakan. Ya, saya mau kasih tahu, kita juga mau membela Angelinnya. Kita juga bersedih, saya berdoa. Tapi tidak, saya cuma heran aja. Kok begitu banyak, bukan tidak boleh membela Angelin. Ya harus dibela, doakan. Itu kalimat kamu salah tadi. Ya saya kira jangan dipotong Bu. Biarin Minum ya, aja Bu. dia ngomong. Ini giliran meja ini. Ini lagi giliran meja ini. Ya, kan gantian dong. Ini belum anak buah saya yang ngomong nih. Jadi, kalau ada kata-kata kalimat saya salah, bisa juga saya jawab. Mungkin yang mendengar salah. Tapi ya sudahlah, kita terusin lagi nih. Soal anggota DPR dengan segala hormat, saya baru tahu nih. Kan tadi apa yang ada di kepala saya. Nggak bisa memahami semua undang-undang, apalagi yang berbau politik. Misalnya saya tanyakan, Anda tahu nggak istilah hukum perdata? Venia aetatis. Kan enggak. Jadi kita semua punya keterbatasan. Tapi jangan diserang-serang, otak saya kosong. Ya Tolong. tapi jangan Oke, tanya oke. istilah. Lihat Karena hatimu. setiap tanya istilah, lawyer juga nggak bisa jawab. Tadi kan dibilang Ya saya mesti udahlah. tahu undang-undang dasar lah, undang-undang amandemen lah. Tapi saya terusin ya. Nah, jadi saya nggak marah, nggak ngancam Pak Akbar. Saya terusin dulu Pak Akbar ya. Ya. Saya pengen tapi silakan dulu. Ya. Saya cuma- enggak, saya orang yang tidak suka berantem, Pak. Siap, sama Ya Pak. udah biarin dulu. Saya suka bertengkar sama orang-orang yang nggak beres-beres itu Pak. Jadi saya terusin Pak Akbar ya. Saya cuman bertanya Pak, kok bisa datang sendiri? Sebetulnya yang saya tanyakan begini Pak Akbar, supaya juga saya jangan seuzon. Ini mekanismenya gimana sih? Kalau seorang anggota DPR pergi ke satu tempat, misalnya ada gempa bumi, ada banjir, apakah Komisi 3, ini kan semua teman saya di Komisi 3 ya. Saya tanyakan, apa mekanismenya? Enggak nuduh nih, bertanya. Apa mekanismenya seseorang anggota DPR datang ke satu peristiwa? Apakah dirapatkan di dalam komisinya, kemudian dibentuk tim, ditunjuk dengan surat tugas, kemudian setelah bertugas, pergi lapor lagi. Itu. Yang kedua ditanyakan, kalau menurut saya rada nggak benar juga ini, apa yang di dalam penyidikan dibuka. Makanya saya cuma tanya, saya tidak mengancam, supaya clear nih Pak Akbar. Ya, saya cuma bertanya gimana sih mekanismenya gitu kan. Terima kasih ya. Apa katanya? Ya.
Pak Karni mungkin barangkali karena ini bagian saya. Enggak, nanti aja. Oh ya udah. Biarin selesai. Mengenai Hotman Paris, jangan mau dipanasin, siapa yang panas ya. Yang Hotman Paris bilang dia bertindak mulai dengan rasa kemanusiaan. Saya bersyukur untuk itu. Ya. Ya, kalau semua bertindak untuk rasa kemanusiaan kan nggak ada masalah kan. Saya sedikit aja nih, mohon maaf nih. Kita ini sekarang sudah ada 2 alat bukti, sudah nyatanya Inavis Scientific Investigation belum bilang loh ada tersangka baru, belum. Pak Kapolda juga bicaranya ada titik terang menuju, cuman sayang, mohon maaf nih Pak Kapolda, sampai di sini kata-katanya. Mestinya kata-katanya begini, sudah ada titik terang untuk menentukan apakah lebih jelas nih, apakah ada tersangka baru atau tidak, atau apakah Margaret terbukti atau tidak. Gitu bunyinya, jangan sudah ada titik terang. Jadi saudara saya itu bilang, sudah cukup 2 alat bukti jadi tersangka. Pusing kita semua. Saya nggak apa-apa lah, di sini semua kan ahli hukum. Pak Kapolda ngerti, ngerti. Pak Kapolda. Nggak ngerti hukum. Di sini semua ngerti hukum. Untuk detail akan dijawab. Tapi saya nih dengan bersedih hati sampai kepada ibu kandung Angelin, Bu, kita juga berduka cita. Kita tidak berkeberatan sama sekali kalau ada orang membela anak ibu. Kami juga ikut, Bu. Ya, yang saya heran, saya bersyukur ada, tapi masih banyak, Bu, anak-anak seperti anak ibu itu ditelantarkan. Nah, itu tadi, ini, Bu. Ya itu tadi saya udah buka. Pembukaan saya mengatakan semoga kasus Angelin ini mewakili mungkin puluhan, Betul. Tapi mungkin ratusan. kenapa pada marah-marah sama saya ngomong mengulangi kata-kata Bung Karni. Ya oke deh. Ya Pak Karni. Enggak, ini saya mau yang saksi dulu Pak deh. Karni, saya dulu dong. Karena ini kan menanggapi saja ini. Sekarang ini kok malam ini kok Pak Hotman manis banget gitu ya. Kemarin ngamuk-ngamuk gitu loh. Ya. Bapak sudah bagus sebenarnya, saya harus berterima kasih pada Anda. Kasus ini dan pernyataan-pernyataan Anda itu mengingatkan kembali publik tentang apa yang harusnya dilakukan seorang anggota DPR. Soal undang-undang tadi yang Anda sebutkan tadi itu, ya memang Pak, karena saya berbicara tentang induk Pak. Induk dari segala undang-undang. Saya bukan sarjana hukum Pak. Ya kan, meskipun saya di Komisi 3. Nah, yang kedua adalah Pak Hotma, perbedaan antara anggota DPR dengan pengacara itu ada satu Pak yang paling jelas, yang paling sederhana. Pak Karni selalu meminta, coba katakan yang gampang dipahami oleh publik. Pengacara seperti Anda baru bisa bekerja ketika Anda mendapatkan kuasa dari tersangka atau siapapun dia. Anggota DPR tidak Pak. Ketika saya disumpah pada tanggal 1 Oktober, pada saat itu saya tidak boleh jauh dari rakyat saya. Jelas. Nah, yang ketiga. Saya ingin mengatakan begini, Pak Hotma. Karena katanya Anda mau mengadukan saya. Bahasanya bagus sih, mengadukan. Mengadukan ke mahkamah Dewan Kehormatan. Ya. Saya nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Saya sebenarnya menunggu. Tetapi karena tidak datang, mohon maaf Pak Hotma, saya dahului Bapak dengan mengirimkan surat ke Dewan Etik Peradi untuk memeriksa Anda. Ya kan gitu ya. Ini ada surat Peradi yang mana nih? Dua-duanya saya kirim. Saya kirim kepada peradinya Pak Otto Hasibuan, yang kedua kepada Pak Joni Perkisa. Saya minta jangan ini diskusi jadi urusan Anda berdua. No, enggak Pak. Ini begini Pak Karni. Ini soal di depan publik Pak. Saya mempelajari tentang kenapa sampai saya adukan ini, karena ada beberapa pernyataan Pak Hotma yang menurut saya sudah berbahaya, mengancam dan segala macam. Menteri diancam, anggota DPR diancam, P2 lembaganya diancam. Hari seperti keseret, Anda boleh mengatakan saya tidak mengancam, tetapi catatan-catatan dari media mengatakan begitu. Sejujurnya begini Pak Hotma, terakhir saya mau mengatakan Pak Karni, sejujurnya saya merasa senang juga Anda muncul kembali ke publik sejak tahun 2013 ketika seorang pengacara Anda diperiksa dan ya saya kira Anda udah terima kasih. Ada Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada, nggak perlu marah. Saya udah stop. Sekarang ada ngomong. Anda mau jelasin apa? Pada saat pertama kali keluarga Ibu Margaret datang ke kantor kita untuk